Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hibban Aliadin, NIM 260, kelas akuntansi 5E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang chapter 2, yaitu etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. 2.1. Ada prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada integritas. Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengambilan komunikasi, atau informasi lainnya di mana anggota percaya bahwa informasi berisi pernyataan material yang salah atau menyesatkan. 2. Berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan. Atau 3. Menghilangkan atau mengaburkan informasi yang diperlukan untuk disertakan jika kelainan atau ketidakjelasan tersebut akan terjadi menyesatkan. Kedua ada objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Jadi tidak boleh mengikuti naluri atau prasangka-prasangka yang ada dalam seseorang, harus objektif. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota, pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan profesional. Kemudian kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh profesional. Etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien mengungkapkan informasi kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Anggota harus menjaga kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk menjadi waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau keluarga anggota. Jadi semua rahasia-rahasia perusahaan harus bisa dijaga dengan baik. Kemudian perilaku profesional. Gambaran umum dari proses yang dapat digunakan oleh anggota yang perlu menyelesaikan konflik. Proses yang disarankan adalah: yang pertama, mengumpulkan semua fakta yang relevan. Kedua, pertimbangkan masalah etika yang terlibat, mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan masalah tersebut, menetapkan prosedur untuk menangani masalah tersebut, dan pertimbangkan tindakan alternatif, yaitu perilaku profesionalnya. 2.2 ada kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Ada dua bentuk kemerdekaan. Yang pertama, kemandirian pikiran adalah kemampuan bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Yang kedua, ada kemandirian dalam berpenampilan, yakni keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Ini tidak cukup bagi auditor untuk mandiri, mereka juga harus terlihat mandiri. Jadi selain mandiri sikap, mereka harus berpenampilan seperti orang mandiri juga, terlihat mandiri gitu. Tadi kan ancaman kepentingan pribadi, ancaman ulasan diri. Ancaman peninjauan sendiri mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini pada pekerjaan mereka. Contohnya, sebuah perusahaan yang menerbitkan laporan jaminan tentang efektivitas operasi sistem keuangan setelahnya merancang atau menerapkan sistem. Kemudian ancaman advokasi. Ancaman advokasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf jaminannya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien jaminannya. Yang keempat, ancaman keakraban. Contoh, yang pertama, anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat atau dekat yang merupakan direktur atau petugas klien. Kedua, anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat atau
dekat yang merupakan karyawan klien yang berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas pokok bahasan pertunangan. Ancaman keakraban ini lebih kepada orang-orang yang dikenal ya, seperti itu. Terus ancaman intimidasi. Contoh keadaan ancaman intimidasi. Suatu perusahaan diancam dengan pemecatan dari keterlibatan klien. 2. Klien audit yang menunjukkan bahwa ia tidak akan memberikan kontrak non-asurans yang direncanakan kepada perusahaan jika perusahaan terus tidak setuju dengan perlakuan akuntansi klien untuk transaksi tertentu. Jadi intimidasi ini biasa dari klien ya, atau dari perusahaan. Pengamanan kemerdekaan. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang atau peraturan. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Yang ketiga, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. 2.3 Hubungan auditor dengan orang lain. Auditor dan pemegang saham. Ini yang pertama ya, auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham. Kadang-kadang disebut sebagai anggota. Perusahaan sedang diaudit, artinya pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. 2. Auditor dan Dewan Direksi. Dewan Direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengelolaannya. Yang ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. 4. Auditor dan auditor internal. Yang pertama, ada objektivitas. Objektivitas mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Penting karena ini menetapkan tingkat independensi fungsi audit internal dari yang lainnya. Yang kedua, kompetensi teknis. Kompetensi teknis mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. 3. Karena perawatan profesional. Kecermatan profesional mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan audit internal fungsi. Keempat, ada komunikasi. Komunikasi antara auditor internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan reguler rapat. Auditor eksternal memiliki akses ke dokumentasi audit internal sesuai kebutuhan, dan eksternal auditor menginformasikan kepada audit internal setiap masalah yang mempengaruhi pekerjaan mereka yang timbul selama audit eksternal. Kemudian 2.4 ada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa cabang seperti yang pertama, tanggung jawab hukum kepada klien. Kewajiban auditor untuk menjaga klien mereka telah ditetapkan dan melalui hukum kasus lebih dari itu, dari 1 abad. Dalam kasus ini, definisi perawatan dan keterampilan yang wajar telah berubah seiring waktu, pembentukan dan perubahan standar profesional. Kemudian ada kelalaian kontributif. Dalam kelalaian kontributif ini mengakui bahwa di mana penggugat, dalam hal ini direksi perusahaan yang diaudit, serta tergugat atau auditor dapat dibuktikan telah lalai, masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Ini kasus memiliki kelemahan dalam pengadilan internal yang mengakibatkan kerugian signifikan yang ditimbulkan oleh AWA. Kemudian ada tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Di bawah ini adalah ringkasan yang sangat singkat dari kasus-kasus utama yang telah membentuk hukum tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga. Untuk kasusnya bisa dilihat ya, seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian yang terakhir ada penerimaan dan kelanjutan klien putusan. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan, sedangkan keputusan untuk mengambil pada klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang sudah ada. Mereka memiliki banyak hal, memberikan panduan
tentang prosedur yang harus diikuti saat membuat klien penerimaan atau keputusan lanjutan. Kemudian tahap terakhir dalam penerimaan klien dan proses keputusan lanjutan melibatkan persiapan surat pertunangan, menyetujui persyaratan perikatan audit, memberikan panduan tentang persiapan surat pertunangan. Surat perikatan disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum dimulainya audit. Ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Tidak perlu mengirim surat pertunangan baru setiap tahun untuk klien yang berkelanjutan kecuali persyaratan keterlibatan berubah secara signifikan. Surat pertunangan ini mungkin seperti kontrak ya, seperti surat hitam di atas putih gitu, kontrak. Ya, sekian dari saya. Apabila penjelasannya kurang dipahami atau susah untuk Anda cerna, mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.